Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ari Muhardono selaku dosen pengampu Sistem Informasi Manajemen yang sudah memberikan kesempatan pada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil dari tugas kami. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas kita dengan judul Decision Support System atau DSS. Sebelumnya, perkenalkan kita dari kelompok 4 yang beranggotakan Yusuf Firdaus Imansyah, Granda Selva Karami, Fatima Gustir Beliana, Sekar Arumsari, Nafisa Faradilah, dan Deviana Pramudasari. Definisi Decision Support System atau DSS. Decision Support System adalah seperangkat sistem yang mampu memecahkan masalah secara efisien dan efektif, yang bertujuan untuk membantu pengambilan keputusan memilih berbagai alternatif keputusan yang merupakan hasil pengolahan informasi-informasi yang diperoleh atau tersedia dengan menggunakan model-model pengambilan keputusan. Informasi yang biasanya dikumpulkan dengan menggunakan aplikasi pendukung keputusan akan melakukan mengakses semua aset informasi terkini termasuk data legasi dan relasional, kumpulan data, gudang data, dan kumpulan jumlah besar data. B. Angka-angka penjualan antara satu periode dengan periode lainnya. C. Angka-angka pendapatan yang diperkirakan berdasarkan pada asumsi penjualan produk baru. D. Konsekuensi pilihan-pilihan pengambilan keputusan yang berbeda dengan pengalaman dalam suatu konteks yang dirinci ulang. Pengertian sistem pendukung keputusan maka dapat ditentukan karakteristik antara lain: A. Mendukung proses pengambilan keputusan. B. Adanya interface manusia atau mesin di mana manusia atau user tetap memegang kontrol proses pengambilan keputusan. C. Mendukung pengambilan keputusan untuk membahas masalah terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur. D. Memiliki kapasitas dialog untuk memperoleh informasi sesuai dengan kebutuhan. E. Memiliki subsistem yang terintegrasi sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi sebagai kesatuan item. F. Membutuhkan struktur data komprehensif yang dapat melayani kebutuhan informasi seluruh tingkatan manajemen. Slide selanjutnya ada 5 pihak yang berperan dalam pengembangan Decision Support System. Yang pertama ada manajer atau pemakai, yaitu pihak yang terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan. Pihak yang harus mengambil tindakan dan bertanggung jawab terhadap hasil tindakannya. Yang kedua ada penghubung, yaitu pihak yang membantu pemakai, mungkin seseorang asisten yang bertugas menjalankan terminal atau lebih dari sekedar itu. Kemudian yang ketiga yaitu pembangun sistem pendukung keputusan atau fasilitator, yaitu pihak yang membangun SPK khusus dari pembangkit SPK-nya itu sendiri. Yang kemudian yang keempat ada pendukung teknik, yaitu pihak yang mengembangkan tambahan kemampuan atau komponen sistem informasi yang dibutuhkan dalam pengembangan pembangkit SPK. Database baru, model-model analisis baru, dan menambah format tampilan, dan merupakan hasil kerja pendukung teknik. Yang terakhir ada pengembangan peralatan, yaitu pihak mengembangkan teknologi baru baik hardware maupun software dan meningkatkan efisien hubungan antara subtim dengan sistem pembantu keputusan. Saya akan menjelaskan tentang sistem pendukung keputusan dan keuntungan penggunaan Decision Support System. Dalam sistem pendukung keputusan terdapat 3 jenis keputusan, yakni yang pertama itu ada keputusan terstruktur. Nah, apa sih keputusan terstruktur itu? Keputusan terstruktur adalah keputusan yang dilakukan secara berulang-ulang dan bersifat rutin. Informasi yang dibutuhkan pun bersifat spesifik, terjadwal, sempit, interaktif, real time,
internal, dan detail. Prosedur yang dilakukan untuk pengambilan keputusan sangat jelas. Keputusan ini terutama dilakukan pada manajemen tingkatan bawah. Nah, contohnya itu ada keputusan pemasaran barang dan keputusan penagihan piutang, di mana menentukan kelayakan lembur, mengisi persediaan, dan menawarkan kredit pada pelanggan. Nah, yang kedua selanjutnya ada keputusan semi struktur. Apa sih keputusan semi struktur itu? Nah, keputusan semi struktur adalah keputusan yang mempunyai sifat, yakni sebagian keputusan itu dapat ditangani oleh komputer dan yang lain tetap harus dilakukan oleh pengambilan keputusan. Informasi yang dibutuhkan pun bersifat spesifik, interaktif, internal, real time, dan terjadwal. Contohnya itu pengevaluasian kredit, penjadwalan produksi, dan pengendalian persediaan, merencanakan rencana pemasaran, dan pengembangan anggaran departemen. Lanjut yang ketiga ada keputusan tidak terstruktur. Keputusan tidak terstruktur ini adalah keputusan yang penanganannya itu cukup rumit karena tidak terjadi berulang-ulang atau tidak selalu terjadi. Dan keputusan ini menuntut pengalaman dan berbagai sumber yang bersifat eksternal. Keputusan ini umum terjadi pada manajemen tingkat atas. Informasi yang dibutuhkan pun bersifat umum, luas, internal, dan eksternal. Contohnya, mengembangkan teknologi baru, keputusan ini untuk bergabung dengan perusahaan lain. Lalu perekrutan eksekutif. Lanjut kita akan membahas keuntungan penggunaan Decision Support System atau DSS. Di mana yang pertama itu mampu mendukung pencarian solusi dari berbagai permasalahan yang kompleks. Lalu yang kedua dapat merespon dengan cepat pada situasi yang tidak diharapkan dalam kondisi yang berubah-ubah. Lalu yang ketiga mampu untuk menerapkan berbagai strategi yang berbeda pada konfigurasi berbeda secara cepat dan tepat. Lanjut yang keempat, pandangan dan pembelajaran baru. Dan yang kelima, sebagai fasilitator dalam komunikasi. Lalu yang keenam, meningkatkan kontrol manajemen dan kinerja. Dan yang ketujuh, menghemat biaya dan sumber daya manusia atau biasanya SDM. Lalu yang kedelapan, menghemat waktu karena keputusan dapat diambil dengan cepat. Dan yang kesembilan, meningkatkan efektivitas manajerial menjadikan manajer dapat bekerja lebih singkat dan dengan sedikit usaha. Dan yang terakhir, meningkatkan produktivitas analisis. Model Decision Support System (DSS). Yang pertama yaitu model ikonik skala adalah sebuah replika tiruan nyata secara fisik dari sistem dan biasanya berdasarkan pada skala yang lebih kecil dari aslinya. Model ini mungkin muncul skala dalam 3 dimensi. Yang kedua yaitu model analog. Model ini tidak mirip sistem aslinya, tetapi berkarakteristik seperti aslinya. Model ini lebih abstrak daripada model sebelumnya, dan dianggap sebagai penyajian secara simbolik dari suatu realitas. Yang ketiga yaitu model matematika atau kuantitatif. Makin besar problema yang dihadapi, maka makin kompleks solusi yang dapat ditemukan. Analisis DSS terbanyak dieksekusi secara numerik dengan bantuan matematika atau model kuantitatif. Seperti ini menggunakan notasi-notasi dan persamaan-persamaan matematika untuk mempresentasikan sistem. Yang keempat yaitu model statis digunakan bila jangka waktu variabel dianggap konstan dan interrelasi unsur-unsur model dinyatakan sebagai persamaan yang tidak berubah dengan waktu. Sebagian besar situasi pengambilan keputusan statis diperkirakan berulang dengan kondisi yang identik. Yang kelima yaitu model dinamis. Menempatkan waktu sebagai variabel bebas, sehingga model jenis ini menggambarkan dinamika suatu sistem sebagai fungsi dari waktu. Untuk memperoleh hasil, perhitungan dilakukan secara berulang-ulang, iterasi, secara
tercapai nilai kesalahan error yang minimal. Contohnya, proyeksi rugi laba 5 tahun di mana data input seperti biaya, harga, dan kuantitas berubah dari tahun ke tahun. Kemudian ada implementasi Decision Support System (DSS). Berikut ini adalah beberapa contoh dari penerapan Decision Support System di dalam perusahaan. Penggunaan DSS pada Telkom e-Service di dalam PT Telkom. Di dalam era persaingan yang ketat, rencana dalam jangka menengah dan panjang tidak menarik karena tuntutan supply dan demand selalu bergeser dalam periode yang cepat. Decision Support System (DSS) sebagai metode pengambilan keputusan yang taktis untuk pengembangan fasilitas telekomunikasi diperlukan karena perubahan kriteria dan asumsi pendukung yang juga berubah dengan sangat cepat. Di dalam hal ini, PT Telkom membuat suatu aplikasi yang dapat dipergunakan untuk mempermudah PT Telkom dalam pengambilan keputusan yang cepat dan akurat yang diambil berdasarkan data dan fakta yang berada di lapangan. Aplikasi menggunakan Telkom e-Service akan membantu pengambilan keputusan karena hasilnya yang bersifat matematis. Sebagai kesimpulan, aplikasi ini dapat membantu evaluasi pemilihan pengembangan suatu jaringan akses yang tepat yang akan dikembangkan PT Telkom karena Telkom e-Service berfungsi juga agar hubungan antara PT Telkom dan customer terjalin. Dengan adanya Telkom e-Service, PT Telkom dapat mengetahui saran-saran yang diberikan oleh customer untuk mengembangkan bisnisnya. Apa saja yang harus dilakukan oleh sistem manajemen PT Telkom itu sendiri, terutama saran tentang Telkom Speedy, apakah itu melalui saluran wireless atau flexi, ataukah wireline atau direct line cable. Dengan adanya DSS, akhirnya PT Telkom dapat cepat menanggapi keluhan-keluhan pelanggan dan pengambilan perusahaan pun akan lebih efektif dan efisien. Sehingga dengan menggunakan DSS memberikan keuntungan bagi dua pihak, baik dari segi PT Telkom maupun dari segi customer. DSS memberikan keuntungan dari segi customer karena dengan menggunakan DSS, konsumen dapat menyampaikan keluhan-keluhan kepada PT Telkom secara langsung. Sedangkan dari segi PT Telkom, DSS memberikan keuntungan yaitu membuat konsumen lebih dengan PT Telkom atau RCM dan saran-saran serta keluhan yang diberikan oleh konsumen dapat langsung ditanggapi secara tepat. Sehingga PT Telkom dapat mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang ada pada PT Telkom. Selanjutnya adalah kesimpulan. Sistem pendukung keputusan dirancang memiliki sifat yang dinamis dan fleksibel. Dalam perusahaan, sistem pendukung keputusan membantu memberikan alternatif-alternatif pada proses pengembalian keputusan, tetapi tidak menggantikan pemakai sebagai pengambil keputusan. Konsep DSS merupakan sebuah sistem interaktif berbasis komputer yang membantu pembuatan keputusan memanfaatkan data dan model untuk menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat tidak terstruktur dan semi terstruktur.